Halo. Hai, apa kabar? Halo Kak Enda. Baik, sehat. Saya belum nanya udah baik aja. Iya. Gimana Mbak? Nggak, terasa sudah episode yang ke 26. 26. Ya. Oke, lanjut terus ya kita. Ya, Terus jadi dong. jangan percaya gosip-gosip di luar sana yang Emang ada gosip? nggak ada, ngarang doang. Nah, kita akan mengundang orang suci berikutnya Wes. untuk episode ke-26 ini, ya kan? Biar kita nggak ketularan susunya. Iya. Dan saya dikasih bocoran, ini ada apa namanya? Tadi kan sudah datang duluan ya. Duluan. Fotonya udah datang loh. Gitu. Yang terbayang memang ada fotonya di sini. Ya, Kecil, aku kan? nggak punya. Oh iya, oke, Nah, benar. kelihatan. Sudah beberapa kali ketemu sih. Iya, ganteng ya, ganteng. Mirip-mirip artis ya tadi juga pas. Iya, Ya. mirip artis. Kayak teman saya yang dulu jadi artis, orang paroki kita juga. Oh iya, betul. Ya, yang udah pindah ke Amerika. Bernyanyi. Ya, yang bernyanyi, ya kan sekali lewat mirip-mirip. Hampir mirip dengan itu. Hmm. Nah, Nah. tentu, tapi Frater ini cuma sebentar di sini hanya liburan. Oh gitu. Coba kalau lama. gitu. Makanya mumpung liburan Ngajak langsung nih, kita panggil. Kita tarik untuk, ayo ke bir gitu. Wih, langsung ketemu. masih butuh frater di bir. Oh, tetap. Frater funding kenapa nggak? Enggak, Frater Fandi itu ini apa? Jamnya sudah terlalu penuh. Oh ya, frater Fendi Tidak kalau gitu. Nah. Oke. Yuk langsung saja, frater siapakah? Kita kenalan ya. Kenalan dulu. Kak Enda, ini sih aku baca riwayatnya luar biasa, saya sangat kagum sekali. Dan Putra. ya kita undang Salah jauh-jauh satu loh. putra terbaik dari paroki kita. Betul, dan sekarang di Kuskupan Bandung ya. Berarti wah, kita undang khusus dari Bandung. Dengan tiket pesawat. Mungkin kapan frater ngajak kami naik bus? Saya belum loh. Oke. Oke, Kita panggilkan. Frater kita malam ini yang ganteng. Ya senang beda deh. Iyalah. Lihatnya dirimu terus sekarang agak beda. Oke, ini dia. Yeay. I'll tell you kind, baby. I'm sorry, I'm so lonely. I'm sorry, I'm so lonely. Selamat malam, Frater. Frater Stefanus Elkana Soget. Atau Frater Soget ya. Bener kan kataku? Ganteng. Ganteng ya. Saya udah lirik sih sebenarnya, tapi kan Jangan ya, lirik. Nggak lihat Jangan lihat. lirik-lirik Frater, nggak boleh. Iya, lihat tapi Lirik. nggak lirik. Lirik sini aja, lirik sini. Apa kabar, Frat? Kapan nyampe di Jakarta, Jaya? Nyampe di Jakarta tanggal 27 malam. 27 Januari. Januari. Oh, udah lama berarti ya. Puji Tuhan. Libur ya Frater? Libur semester. Pemilu. Oh, Libur bukan. semester. Libur Sinca. Sinja. Dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Gimana ceritanya Frater kok dari Bandung bisa datang ke podcast kami? Iya. Puji Tuhan diundang Oh, gitu ya? sama Sandy. Pertanyaan apa? Diundang. Jadi Frater Soget ini adalah salah satu frater yang berasal dari paroki Bintaro. Oh, Ya. jadi dari Paroki Bintaro juga. Iya. Wow. Bintaro dan Dan- Perbatasan. Mbak. Sebenarnya. Sebentar, gitu Bapak ya. Ibu, rekan-rekan OMK sebentar. Coba lihat, perhatikan Mbak Enda duduknya sudah. Dia biasanya agak lurus, agak miring ke Enggak, sini. Sekarang dia full miring ke sana. Dia- Kameranya di situ. Oh iya. Yang di situ cuman frater. Kamera di situ, ini saya aja masih masuk di sini. Oh gitu. Heeh, Kita emang- harus ngeliatnya udah, ke sono. udah. Tamunya di sini. Iya, iya. Ya. Kemarin Oh, yang iya. tamu-tamu cewek dia kesini berat ngadepnya berat. Dia, Salah sendiri. dia ngobrol frater saya cuma datangnya. begini doang sekarang. Salah sendiri frater datang sendirian. Oh, iya. Coba banyak, pasti aku minggir ke sono. Ya. Besok lagi banyak rombongan dong frater yang satu. Waduh. Gue yang Nah, manis-manis juga dibawa Frat ke Ya, sini.
cowok. Kami kekurangan. Kalau beda butuh di podcast yang manis-manis. Kalau saya butuh yang cantik-cantik. Gitu. Jadi gitulah kami. Ini yang manis Nastar. Nastar. Brother Soget, dari masuknya apa sih, Frat? Projo? Saveria? Sudah milih. Bukan dong ya. Milih itu belum? Sudah. Aku di Jurusan Bandung, Projo Bandung. Oh, Projo Projo Bandung. Kalau Frater Fandi-nya di Projo Jakarta, aku Projo Bandung. Oh, oke. Kenapa nggak di Jakarta aja? Karena hasil live-in aku merenung bahwa kayaknya cocok di Bandung nih. Akhirnya aku masuk Bandung, solisitasi, tes di sana. Puji Tuhan, aku memantapkan diri untuk masuk Bandung. Untuk melayani umat di Kuskupan Bandung. Itu milih sendiri ya, Brat? Iya, milih sendiri. Dibebaskan memilih disiplin undangan. Pilih kan sama ya, Projo juga nih, ya kan? Pilih Bandung karena kotanya atau ada sesuatu yang berbeda di Projo Bandung sama Projo Jakarta? Apakah sama semua apa enggak sih? Kan kemarin kita dapat Projo dari mana? Jawa Timur Surabaya kan, Surabaya. Terus Purwokerto. Nah ini Bandung. Memilih kota itu karena ada sesuatu. Kalau yang Purwokerto itu Frater Andika kan karena seperti pulang kampung dia bilang. Kalau Bandung karena? Kalau aku pertama mojang-mojangnya Bandung. Gelis ya, salah. Karena pertama aku lihat bahwa Jakarta ini sudah banyak imam di sini. Entah dari Projo Jakarta sendiri yang sudah banyak, lalu dari kongregasi tarekat-tarekat yang melayani di Kuskupan Jakarta ini sudah banyak. Lalu aku melihat di Bandung bahwa Bandung ini wilayahnya juga nggak terlalu, bukan yang wilayah yang sepi, tapi yang wilayah yang besar juga. Abis itu dengan umat yang banyak, lalu situ aku melihat bahwa sepertinya Bandung masih kurang imam. Betul. Nah maka dari itu aku berusaha untuk live-in ke sana untuk lebih banyak mengenal, lalu aku memutuskan untuk masuk di sana. Berarti lingkupnya Bandung, Kabupaten Bandung juga ya? Kabupaten Bandung sampai Cirebon, Indramayu. Oh itu masuk masih masuk Bandung ya. Iya, seperti Jatinangor ya, yang tempatnya anakku itu gereja, bukan gereja ya, stasi ya maksudnya ya. Itu tuh hanya di gerejanya itu hanya ada di dalam kampus, hanya satu saja, sehingga misanya kalau nggak salah cuma sekali atau 2 kali, Sabtu sekali, Minggu sekali gitu, atau cuma 1 kali ya. Kalau itu yang di Jatinangor itu ada namanya gereja mahasiswa. Oh iya. Jadi untuk mahasiswa yang merantau, jadinya dibuatkan gereja untuk mereka beribadah di sana. Ada romo yang bertanggung jawab juga di sana. Iya, dan itu pun sedikit. Tapi kurang tepat juga, Fred, kalau Kuskupan Agung Jakarta imamnya banyak. Di sini 12.000 hanya 2 imam. 12.000 umat. Jadi tetap butuh juga. Betul. Jadi masih butuh banyak-banyak frater-frater baru ya, baru. Masih membutuhkan banyak panggilan lah supaya menambah romo-romo baik di kita di Jakarta, Saverian ya kan, masih banyak, masih butuh. Mau daftar? Enggak. Oke. Frater dari ini mana? Maksudnya kalau di sini di lingkungan mana? Aku di wilayah 1 di lingkungan Antonius. Oke, lingkungan Antonius. Mungkin nama orang tuanya bisa dipromosikan. Kan aku anaknya siapa, Frater? Kami aku juga anaknya kurang. Paloren Heret. Papa sering misa di sini kalau Minggu pagi. Jadi kadang-kadang berangkatnya barengan. Oke. Minggu pagi ya, misa pertama ya? Iya. Oh iya. Papa selalu Minggu pertama. Itu alarm saya baru bunyi, Fred. Oh iya. Memang kadang perlu dikenalkan nih. Siapakah? Kalau Frater Andika kan sudah banyak yang kenal tuh. Iya. Iya, itu emang sering muncul ya. Iya, di mana-mana ya. Sering pulang dia, sering gak betah deh. Nggak, katanya kekurangan gizi jadi sering pulang supaya makan di rumah makan enak banyak, gitu. Makan banyak ya. Nggak bercanda saya bercanda. Frater Andika Ngarang. kok kurang gizi gede. Ntar kalau sudah jadi imam berapa saat? Oh enggak ya, biasanya frater mah kurus-kurus ya. Enggak ya? Tergantung ya. Tergantung dianya. Tergantung penempatannya. Tergantung penempatan. Iya betul lah, kan banyak juga seminari yang memang tidak ya menjamin makan, tapi ada juga yang masih kurang ya, Frat, karena kan tergantung daerahnya.
Anak Strada. Oh, anak Strada. Ya, di TK, SD, SMP Strada. Cuman nggak. Betul. TK, SD Strada. Iya, kok nggak ini ya? Nggak kedetek. Ya enggak lah. Hah? Anakmu di mana? Bukan. Apa sih? Strada. Iya. Ya kan? Dulu dengan Pak Put ya. Dulu Iya. waktu SD itu cukup Pak Put cukup banyak mencari atau mengasah, tapi dia tidak terjaring. Sekarang anehnya dia tidak terjaring untuk kegiatan yang mengarahkan anak-anak untuk panggilan, tapi dia terpanggil tanpa arahan. Bisa jadi. Iya. Sementara saya dijaring, tapi nggak tapi tidak terarah. Jalan sendiri. Kalau saya dulu memang dijaring Frat waktu SMP gitu. Jadi saya di Gonzaga dikiranya di Wacana Bakti saya. Mereka udah senang-senang pas saya ngomong, enggak saya di Gonzaga. Wah, langsung kecewa. Nah, kalau frater kan enggak di ini. Proses panggilan memang gini, Rat, kan ada ya memang kita harapkan banyak panggilan ya. Kita memberikan wadah nih, ada PPA, ya kan? Ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya BIA, BIR dan sebagainya. Apakah dulu Frater juga melakukan hal yang sama nih, aktif di kegiatan sehingga di situ terpanggil, atau ya itu tadi yang biasa-biasa aja tiba-tiba aku pengen ini deh gitu. Gimana, Frat? Kalau dari aku sendiri, aku tuh aktif banget malah, tapi bukan di paroki Bintaro. Aku aktifnya di Blok B. Dari lahir aku kan dibaptis di sana. Dan dari situ aku mulai aktif karena ngeliat Romo nih, wah keren banget nih depan pakai bajunya keren, kasula, pakai jubah. Aku ngeliat, wah dia dekat sama anak-anak, dekat sama orang dewasa, dekat sama lansia. Dari situ aku ngeliat bahwa, wah kayaknya keren nih ikut dia. Kayaknya aku mau nih pelayanan kayak dia. Nah, dari situ aku mulai aktif pertama-tama dari mulai BIA. Aku ikut BIA, aktif BIA, sampai jadi penari latar untuk, biasanya kalau Natal dan Paskah ada nari-nari. Aku ikutan nari dulu. Lalu BIA, lalu ikut putra altar juga di Blok B. Akan tetapi aku tidak aktif di Parki Bintaro. Kenapa itu? Karena rumah aku dulu masih masuk wilayah dari Santo Yohanes Penginjil Blok B. Oke. Ya. Ini anak perbatasan. Oh. Yang nggak tahu aku aslinya mana. Ternyata setelah berjalan baru tahu. Ternyata aku parokinya Bintaro. Gitu. Saya juga anak Blok B Frat dulu. Sebelum Bintaro ada. Ya, beda. Bisa dilihat ya, perbedaan usianya jauh. Salah saya. Salah belum ada ya. Karena saya lahir di Bintaro udah ada, jadi usianya nggak terlalu jauh. Oke, Frat. Terus Blok B-nya nggak ada kali. Iya. Terus ini Frat, kan biasa kan berarti hanya melihat, wah keren nih gitu. Apa ada misalnya nih dari keturunan misalnya, ada paman atau siapa yang seorang biarawan atau biarawati sehingga melihat figur-figur tertentu yang membuat aku pengen itu, atau hanya lihat Romo di paroki di Blok B atau gimana, Pak? Kalau aku sendiri dari keluarga papa, karena keluarga mama dulu Muslim, jadi mama keluarganya masih banyak Muslim. Lalu aku dari keluarga papa itu malah nggak ada yang jadi kayak jadi biarawan atau biarawati. Ada kakak sepupu aku, tapi belum pernah ketemu. Dan itu juga aku baru tahu setelah aku masuk seminari. Soalnya dia sekarang lagi di Itali, lagi studi di Itali, suster di sana. Suster. Ya, dari situ aku cuma ngeliat kayak, yaudah Romo doang nih aku tahu di Blok B yang, makanya aku juga tahu Romo itu Jesuit. Karena dulu di parokinya Jesuit. Iya, betul. Lalu pas aku SD, SMP di Strada, kenal sama paroki Bintaro, imam-imamnya Xaverian. Aku ngeliat bahwa imam itu ada cuma Jesuit dan Xaverian. Nah, dari situ berarti nggak pernah ikut ini dong? Apa? Expo panggilan gitu yang ada ordo dari pengenalan gitu. Kalau dari aku sendiri aku jarang ikut karena SMP tuh aku kebanyakan main. SMP tuh aku kayaknya rebel banget nih kayak nih, sering main, jadinya sempat ada acara CSC yang pergi ke Rangkas Bitung untuk ke Gua Maria Kanada sana, lalu ada expo panggilan dari SX ke sekolah, aku juga nggak ikut, aku main. Walaupun ada Bina Iman di sana di sekolah juga, aku juga ikut Bina Iman, ikut karena juga Krismanya juga di sini, jadi aku kenal, tapi aku nggak kayak ngikutin kayak CSC gitu nggak. Ngikutin. Jadi aku emang
niatnya dari TK aku ingin masuk ke seminari, ingin menjadi imam, maka dari itu aku di SMP dari TK aku dari TK mau, habis itu karena sering berkembangnya kehidupan aku, pengen lah jadi apalah, tapi akhirnya memutuskan lagi untuk masuk seminari. Itu waktu yang pengen jadi imam TK itu yang tadi itu yang ngeliat Romo yang kagum dengan bajunya itu ya. Pas lagi khotbah aku ngeliatin, karena masih kecil kan belum tahu apa-apa. Itu siapa Pak? Nah dari situ itu Romo itu mimpin misa di sini, dikenalin lah sama Papa, karena Papa juga agak lebih mengerti kan soal itu, makanya aku dikenalin sama Bapak. Lalu karena aku aktif semakin mengenal. Nah dari situ mulai semakin tertarik. Nah ini Frater ada cerita melayani sejak TK, melayani apa Frat? Itu aku mulai ikut yang nari-nari itu yang itu di TK juga itu. Itu dari TK, dari BIA. Makanya itu bahwa aku ngeliat bahwa anak-anak BIA sekarang nih kayaknya nih nanti pasti ada yang kayak aku nih nanti nih. Amin. Mulai tertarik pelayanan. Nah di situ. Nah langsung deh nyambung. Nah mengapa seperti yang Frater alami ya, pengalaman betapa pentingnya sebuah pembinaan iman dari mulai anak-anak, remaja dan OMK orang muda gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang punya putra putri dari kecil nggak susah kalau harus menggandeng bawa ke bina iman anak gitu. Betul. Nggak repot gitu ya, maksudnya ayo kita sama-sama, karena kalau dari paroki sendiri sudah mempunyai wadah, tapi kalau orang tua tidak mengajak atau menyerahkan ke kami gitu kan susah ya gitu. Kalau anaknya itu pemalu gimana? Anak saya tuh pemalu banget kayak papanya, jadi nggak pengen abuk-abuk, malu gitu. Banget. Nggak, pemalu bisa sebenarnya. Kita harus berkorban sih Mas. Berkorban, orang tuanya ikut dulu. Betul. Tapi kita coba ya tugasnya gereja adalah membuat wadahnya, membuat kegiatannya, membuat keseruannya gitu kan. Tugas orang tua mengantar, menyerahkan ke kami untuk mendapatkan ya pembinaan iman gitu ya. Pendalaman iman. Jadi kalau jumlahnya biar turun, nah itu yang sakit kepala sebetulnya para katekisnya. Kenapa gitu ya, kita coba. Ya kita selalu belajar sih, Fran. Nah, dari TK loh. Dari TK sudah mulai aktif. Dari TK sudah dekat dengan gereja, ya kan? Itu cita-cita kita semua sebenarnya. Ya kan? Pelayanan tidak harus yang sudah tua, ya kan? Kadang kamu jangan pelayanan, jangan nunggu tua. Entar tua aja deh kalau waktuku udah, kan biasanya begitu tuh. Kalau sudah tidak ada tanggungan, enggak, dari anak-anak pun bisa pelayanan. Mau misa, pada saat misa anak tuh kan bisa ya. Betul. Nah, ya waktu Natal kan dia penari. Natal nari. Terus kemarin Natal kita ada drama. Iya, betul. Ya kan, drama. Kita libatin mungkin dari 10 satu yang terpanggil, puji Tuhan. Luar biasa sudah kan. Jadi dulu ikut-ikut itu juga nggak Frat? Yang apa? Tablo yang di sini. Tablo aku ikut di sekolah dan di paroki Blok Band lagi. Aku aktif banget apa-apa kayak ditawarin untuk teater, aku ikut. Ditawarin untuk kur, aku ikut. Dulu di sekolah Strada itu ada tablonya SMP. Betul, ya. Kan? SD pun anakku ikut waktu itu. Dilibatkan, ada, betul. Kan? Ya. Ada. SMP ada tablo, sebelum ada tablo di sini kalau nggak salah tablo dulu zamannya siapa yang latih? Mas Putut. Kalau aku Putut, sama Pak Markus aku ada. Pak Markus ya. Oke. Tuh banyak hal-hal kecil kalau kita libatkan, siapa tahu banyak frater-frater. SMA langsung masuk seminari atau SMA dulu? SMP karena aku bingung nih mau masuk. Ini ada cerita menarik dari aku. Aku sendiri mau masuk SMA itu pertama-tama aku menjadi atlet. SMA atlet yang ada di daerah Ragunan itu. Dekat situ ada sekolah atlet. Aku mau masuk situ. Mau jadi apa, Frat? Mau jadi main futsal. Futsal karena aktif buat futsal dulu dan ada juga keinginan untuk jadi TNI.
Tapi karena tangan aku patah, atlet aja deh. Nah dari situ aku mikir wah masuk mana ya? Akhirnya bingung. Tiba-tiba pas lagi tugas putra altar, keinget lagi, wah jadi Romo. Nah di situ aku mulai cari-cari, mulai browsing. Wah ini seminari menengah yang dekat-dekat sini apa nih? Nah yang di Pulau Jawa sendiri aku tahu cuma 2, Mertoyudan dan Wacana Bakti. Wacana Bakti kedekatan, Mertoyudan boleh nih. Akan tapi pas mau daftar telat. Terdaftar aku, ya. Teman aku 2 orang. Emang tidak jodoh di sini. Iya, nggak jodoh. Teman aku 2 orang daftar ke sana, tes. Pas aku mau ikutan daftar, ternyata mereka udah pergi tes. Oke. Nah, jadi aku telat. Nah, dari situ ketika aku telat, aku browsing lagi. Ada Wacana Bakti. Mau daftar, telat juga. Habis itu bingung. Habis itu ada kakak saranin ke aku untuk masuk SMA negeri aja. Akan tapi puji Tuhan nih, aku ngerasa nih berkat Tuhan di sini nih. Tangan Tuhan nih berkarya dalam om aku. Jadi ada teman papa, itu anaknya di Stella Maris, Bogor. Nah, dari Stella Maris Bogor, lalu aku dikenalin, nih ada seminari di Bogor. Nah, banyak orang yang nggak tahu dong. Jujur orang Jakarta tuh nggak ada yang tahu soal itu. Yang tahu cuman Mertoyudan dan Wacana Bakti. Nah, dari situ aku mulai browsing, akhirnya ikut ke sana, lihat-lihat, aku daftar ke sana. Nah, aku daftar ke seminari Stella Maris, itu yang masih gedung lama. Sekarang kan gedungnya pindah. Aku di gedung lama di depan Katedral Bogor. Jadi aku daftar ke sana penuh dengan kebingungan dan ketakutan kayak, duh temen-temennya nih kayaknya nih pinter-pinter nih. Aduh kayaknya nih takut nggak lolos nih seleksinya nih. Soalnya yang daftar itu cukup banyak, ada 60-70 orang. Tapi yang diterima cuma 29. Karena nggak lulus maksudnya tesnya atau memang kapasitasnya? Karena tesnya itu. Sebenarnya kapasitasnya juga banyak sih. Tapi nggak sebanyak WB dan Mertoyudan. Memang kapasitasnya juga nggak terlalu banyak, tapi dilihat bahwa banyak yang nggak gugur di tesnya itu. Nah puji Tuhan aku keterima di sana, masuk sana, bingung lagi, teman-teman baru, kondisi apa tuh dengan kultur yang berbeda di Bogor. Aku nggak tahu nih Bogor nih bahasanya gimana nih, bahasanya apa nih. Lalu hidup di sana ya puji Tuhan lah. Seperti itu aku daftar ke Stella Maris. Tapi tadi Frater kan ngomong ya mau daftar Wacana Bakti kedekatan. Berarti sebenarnya emang pengen pengennya itu ke Mertoyudan. Oke. Tapi karena telat, ya udah deh yang ditahu cuman Wacana Bakti dan kedekatan juga sih. Tapi nggak apa-apa lah, daftar aja. Telat juga ya. Tuh. Tapi berarti daftar seminari itu pun nggak bisa telat ya. Maksudnya nggak yang mentang-mentang ada kebutuhan imam jadi ya udahlah, udah tutup pendaftaran, ya udah boleh lagi gitu. Tetap nggak boleh ya, udah telat ya. Terkadang di setiap seminari itu ada 2 gelombang, jadinya gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, ini kemarin gelombang 2 ya telat. Telat juga. Dan kebetulan selama itu dulu daftarnya itu masih yang waktunya itu masih ada renggang waktu lebih panjang dibanding yang lain tesnya, makanya itu daftar ke sana. Tadi dibilang bahwa sempat kayaknya anaknya pinter-pinter, ternyata dia masuk berarti pinter ya. Iyalah. Sekarang boleh kasih bocoran nggak, Frat? Tesnya itu apa sih, Frat? Untuk tesnya sendiri sih ada tes akademik dan non akademik. Dan non akademik ya dari kesehatan, dari olahraga ada. Tapi fokusnya itu ada juga di bidang intelektualnya. Untuk akademik kan akan bersekolah di SMA. Nah, makanya dites juga itunya. Seperti masuk SMA sebenarnya. Iya betul, seperti masuk SMA. Cuman pada umumnya wawancara. Ya. Itu yang berbeda. Wawancaranya itu yang menjadi poin penting juga dalam tes tersebut. Mau dilihat nih benar-benar mau jadi imam gak sih anak ini? Nah, di tesnya di situ dari para imam-imam di sana, romo-romonya mengetes kita. Ada tes ini nggak agama apa? Lebih apa? Agama apa? Iya bukan maksudnya tes tentang agama. Ada ya. Tes tertulis liturgi, dan wawancara. Kayak gitu ya, ada. Ada kayak ada berwarna liturgi. Abis itu romo-romo apa? Pandangan kamu terhadap romo itu bagaimana? Nah, abis itu kasula itu dipakainya saat apa aja, warnanya apa aja. Nah, anak PP ya. Makanya itu untuk anak-anak misdinar, kamu akan punya poin plus ketika kamu mau masuk ke seminari itu. Lebih mudah ya, karena lebih ngerti ya. Lebih mudah, tapi bisa dipelajari. Berarti paling tidak yang bukan masuk PPA tetap bisa juga kan? Tetap bisa. Ini yang main-main mulu aja nggak pernah ikut expo panggilan. Tapi PPA. Iya, tapi kan nggak pernah ikut expo panggilan, nggak, ini bisa juga. Tuhan memanggil dengan caranya.
Betul. Ya, betul. Akan ada selalu ada akan jalannya. Ya, akan ada selalu jalan. Nah, terus Frat, setelah selesai dari Bogor, ya. Itu milih lagi Iya, kemana? Betul. Ya. Gitu. Oke, jadi ada juga yang dari tetap tinggal di sana ya, tetap projo di Bogor. Ada yang masuk di Sisan Bogor, ada juga. Kalau dari Stella Maris sendiri, dari angkatan aku aja banyak pada keluar, ada yang ke Projo Prokerto, ada yang ke Projo Tanjung Karang. Tapi projo semua ya, Mas? Ada OFM juga, OFM Konventual, OFM Observan. Frater ada ngobrol sama teman-teman gitu nggak sih? Maksudnya share kalau di Stella Maris tuh gini-gini atau apa gitu bedanya atau di seminari manapun semuanya sama aja atau beda-beda. Beda-beda ya. Kak. Mas. Gak boleh panggil Om. Hampir keceplosan. Gak apa-apa, bercanda. Oh enggak. Tante. No, dia panggilnya salah. Sama gak sih antara seminari itu atau bedanya tuh di mana kalau beda? Pertama-tama sih bedanya di kulturnya sih tetap. Soalnya yang Jakarta seperti ini, yang di Jawa Tengah seperti ini, Jawa Timur seperti ini, Bogor sendiri punya sendiri, Bandung sendiri gini, jadinya perbedaan itu sih lebih ke kulturnya aja sih. Bagaimana pengajaran dan dari setiap imam yang mengajar sana, yang membimbing di sana juga kan perbedaan tempat juga pasti ada beda-bedanya. Itu aja sih sebenarnya. Itu ya, tapi kalau dari kurikulum, disiplin ini kurang lebih sama ya. Cuman terkadang ada yang bangunnya lebih cepat, ada yang bangunnya lebih lama. Nah, itu. Yang mana tuh yang lebih lama? Cari yang bangun siang. Ada yang bangun jam 5, ada yang bangun jam 5.15, tapi ada juga bangun jam 3:30 kan. Di daerah timur sana banyak. Oke. Teman-teman pada sharing, teman-teman aku. Ada yang bangun jam segini, abis itu. Timur tuh Indonesia Timur. Ya. Oke. Dari seminari sana. Ada mungkin yang karena 3:30 WIB kali ya. Di sana kan udah 5:30 gitu kan. Ya juga kalah. Karena kan harus masak juga. Iya. Mungkin juga karena jarak ya. Mungkin kalau di sana kan kalau mau pelayanan atau mau ada acara atau apa mungkin jarak. Mungkin sekolahnya juga harus jalan dulu. Ya, kan jalan 2 jam dulu ya. Dibangunnya. Gitu. Oke. Jadi berarti teman-teman juga tersebar nih, Frat. Ada yang sampai tadi Indonesia Timur sampai ini. Iya, banyak. Sekarang sih teman-teman aku banyaknya di Pulau Jawa sih. Itu teman-teman di mana? Dari Stella Maris dulu. Stella Maris dulu. Seminari Menengah. Oke. Tapi aku dari Seminari Menengah, dari Seminari Menengah aku sendiri ke Bandung tuh ada 4 orang. Oke. Cukup banyak yang ke Bandung 4 orang ini. 4 itu cukup banyak ya, dianggap cukup banyak ya. Soalnya ada yang sendiri. Ada yang pindahnya dia sendiri. Nah itu memilih sendiri ya, jadi masing-masing. Jadi yang memilih Indonesia Timur ya emang karena dia mau. Iya, pilihannya mau melayani daerah sana ya, dia milih sana. Ada juga yang karena spirit dari kongregasi atau dari benar, spirit ordonya, ya, makanya dia mau menjadi bagian dari ordo tersebut. Aku ingin menjadi biarawan. Ada teman aku masuk CSE di Cikanyere. Menjadi biarawan sana. Oke, di sana dia milih, jadi dia fokusnya ke spiritnya dia, spirit dari kongregasinya, dari ordonya, seperti itu. Nah itu setelah selesai seminari menengah ya? Iya, seminari menengah 4 tahun. Itu baru memilih itu tadi? Iya. Oke. Baru masuk seminari tinggi yang di. Aku milih di Bandung. Oke. Kuliahnya di Parahyangan ya? Betul. Tapi aku kuliah di Parahyangannya di ini. Apa? Beda gedung sama yang Unpar yang kebanyakan. Soalnya banyak fakultas-fakultas itu adanya di Cimbuluit, di kawasan atas. Kalau aku di bawah di Nias, Jalan Nias, dekat Katedral Bandung. Fakultas Filsafat beda sendiri gedungnya. Ya. Katedral Bandung itu yang marilah kepadaku. Ya kan? Mari datang padaku. Kami yang letih lesu dan berbeban berat. Oke. Jadi menarik, di sana berapa lama nih, Frat? Ini berarti tahun keberapa masuk seminari tingginya? Aku masih tahun kedua, baru lulus tahun orientasi rohani, lalu aku baru masuk kuliah sekarang. Oke. Makanya dibanding teman-teman aku udah masuk semester 6, aku baru semester 2. Nah. Sebentar. Kenapa? Karena Tor kemarin itu? Tahun orientasi rohani aku 1 tahun. Soalnya di Bandung ya. Oke. Sebelum masuk ke seminari tinggi, aku ada namanya tahun orientasi rohani. Situ aku menggembleng rohani aku, kayak lebih melihat bahwa
memastikan diri dan memantapkan diri untuk benar-benar melayani di sana. Nah, sebelum masuk kuliah. Oh, itu TOR itu di paroki tertentu gitu atau? Aku tahun orientasi rohani di seminari. Oh, di seminari. Ya. Oh, iya. Beda ya kayak. Kalau Frater Fandi apa? Dia top. Tahun orientasi pastoral. Pastoral dia udah. Ya. Oke. Ya sebentar lagi. Iya. Sebentar lagi selesai. Puji Tuhan. Oke. Selesai. Oke. Oh, berarti TOR itu sebelum masuk. Ya. Nah, ada ini nggak? Ada ini dari teman-teman nggak? Diejekin teman-teman. Nah, lu ketinggalan nih baru semester 2, kita udah semester 6 kayak gitu ada? Ya, itu sih ada dari aku SMA malah. Oh, gitu. Soalnya SMA aku kan 4 tahun, jadinya beda sama ciri khasnya Stella Maris tuh dia itu sekolah dulu 3 tahun, baru kelas persiapan akhir, kelas persiapan atas. Sebelum masuk seminari tinggi aku ada 1 tahun sebelum masuk seminari tinggi, sebelum masuk TOR. Nah, di situ kan kalau yang seminari lainnya kan 1 tahun dulu di KPP. Lalu 3 tahun sekolah baru langsung. Kalau aku kan sekolah dulu baru bisa sendiri. Nah, dari situ aja aku udah banyak bilang, kok belum kuliah sih? Iya, gap year. Ya gap year 2 tahun. Hah? Kok 2 tahun? Iya, prosesnya gini. Banyak yang bingung kayak teman-teman aku sekarang udah semester 6, aku baru semester 2 kayak nggak buru-buru. Santai aja bro, kita bro. Gitu aku. Iya, betul. Nah, paling tidak ketika berarti 2 tahun ya? 2 tahun pemantapan istilahnya. Betul. 2 tahun pemantapan ke belakang jauh lebih nanti dijawab bisa dipastikan gitu. Ya, semoga saya lebih mantap daripada kalian gitu. Itu daripada temennya gitu kan. Lah mereka berarti belum TOR teman-teman itu yang sekarang semester 6 atau nanti? Itu teman-teman aku yang di luar, maksudnya bukan yang seminari. Oh, oke. Ya, teman-teman SMP kan banyak yang SMP ya. Masih ini ya, masih berhubungan sama mereka ya. Baru kemarin ngumpul-ngumpul lagi. Oh, ada yang ini nggak? Ada yang nggak nyangka gitu nggak? Gila, kok lu bisa masuk seminari sih gitu? Iya, banyak yang. Lu kan dulu main mulu gitu. Dulu futsal mulu. Pernah doa deh. Kayaknya dulu nggak ikut gitu-gituan deh. Orang kerjanya cuma main-main doang. Iya bro, itu kan dulu. Nah, gue sekarang udah memutuskan untuk memantapkan diri. Terutama aku kan sering di sini tuh saat aku SMP tuh aku sering ikut adorasi panggilan setiap hari Kamis. Nah, besok ada nih. Ya. Setiap bulan kan ada di minggu kedua kalau nggak salah. Betul. Nah, di situ aku sering ikut. Di situ aku sempat ada satu peristiwa bahwa aku melihat bahwa ketika sakramennya diangkat monstran diangkat oleh Romo, aku ngeliat kok kayak ada feel gimana gitu, kayak ada perasaan kayak berkobar habis itu kayak Tuhan tuh kayak memanggil kayak ayo, tapi aku nggak ngerti cuma ayo apa gitu. Nah, dari situ aku merenungkan bahwa kayaknya Tuhan memanggil kembali. Iya. Bahwa dulu kan aku ngerasanya TK, habis itu saat sering berjalannya waktu kayak biasa-biasa aja. Habis itu karena adorasi panggilan itu aku ngerasa bahwa wah, aku menemukan lagi nih panggilanku. Nah, di situ. Soget, ayo masuk gitu. Ya, mungkin. Dulu kan kamu mau, sekarang aku panggil lagi. Ya. Itu Yesus yang manggil. Iya, bukan aku. Kalau Mbak Enda, Panji, ayo masuk. Iya. Iya, benar. Nah, berarti ya ini yang dirasakan ya sebenarnya. Mungkin itu PR kita juga sebenarnya, bahwa adorasi panggilan itu memang sebaiknya, atau kita sarankan, atau apa ya, kita himbau banyak remaja ya, mulai remaja atau remaja untuk banyak datang, karena yang bisa di adorasi panggilan itu relatif nggak terlalu ramai gitu loh, sedikit gitu. Biasa agak sepi. Rame-rame dari Saverian. Tugas biasanya tugasku. Iya. Berarti tugasku adalah ayo Komsos, ada promosinya. Oh iya, selalu. Biasanya itu kalau dulu aku dihimbau sama guru-guru SMP. Ini juga. Biasanya ayo datang. Kalau dulu sampai ada sempat tanda tangan biar pada datang yang bina iman. Iya. Ya, ini juga yang mereka yang lagi belajar persiapan Krisma juga. Apa namanya? Diajak untuk datang. Oh iya, yang
yang duduknya itu di tengah itu kalau biasa misa itu. Nah, ya sering lihat aku. Betul. Nah, semoga banyak yang terpanggil seperti Frater Sogen. Ada ini nggak, Frat, buat teman-teman mungkin yang merasa enggan, masa ini sih jadi Romo sih gitu. Nah, ada nggak sih, Frat? Ada kegalauan? Pernah nggak sempet enggak deh, kayaknya gitu. Ada sedikit. Ada pernah nggak keraguan untuk ketika memilih itu? Biasanya kan anak-anak muda kan, wah ntar kalau sampai di sana gue udah gak gaul. Overthinking duluan. Ya. Gimana, Frat? Kasih. Mungkin ada kata-kata yang membuat, oh iya ya, enjoy juga itu sebenarnya. Karena mereka bayangkan kan jauh dari sosial media. Betul, jauh dari elektronik. Jauh dari game. Gitu itu kan? Dia, game. Nah, terus apa sih asiknya? Gitu. Di dalam tuh asiknya apa sih? Betul. Kalau dari pengalaman aku sendiri dan dari teman-teman sendiri, biasanya tuh ada rasa takut dalam diri sendiri. Takut nggak bisa ngidupin kehidupan di sana lah. Takut nggak bisa bangun pagi, kan banyak. Bangun pagi terus nih, kayaknya nggak bisa deh. Habis itu pelajaran-pelajaran kayak pelajarannya kan banyak yang bilang bahwa di seminar itu lebih susah, lebih banyak penjurusannya, bahwa mereka pada pikir bahwa aduh susah nih seminar ini. Tapi bahwa ada satu kata yang dari dulu selalu tertanam dalam pikiran aku, itu adalah jangan takut. Nah, jangan takut itu sampai sekarang masih terkadang ketika nggak pede dengan banyaknya pelajaran, dengan kehidupan yang bisa dibilang monoton lah, itu aja bangun pagi, doa, ke kuliah, habis itu pulang, mandi, makan, bangun, doa. Nah, situ aku sendiri berpikiran bahwa jangan takut. Habis itu aku berefleksi dan merenungkan bahwa ketika jangan takut itu ada di dalam pikiran aku, itu Tuhan sendiri yang ngomong, jangan takut. Betul. Jangan takut itu, aku merenungkan bahwa Yesus sendiri berkata bahwa jangan takut. Sehingga pas aku ngejalanin ya enjoy aja gitu, kayak yang tadinya berpikir bahwa aduh nanti di seminari aku lepas dari sosial media, aku lepas dari segala hal, aku lepas dari orang tua. Bahwa pada sampai sekarang aku ngerasain bahwa sama orang tua tetap berhubungan, dengan sosial media juga masih menggunakan untuk tujuan pewartaan. Dan di situ sendiri aku berpikir bahwa ketika aku masuk itu nggak ada kekurangan, jadi malah aku diberikan lebih. Nah di situ bahwa anak-anak muda sekarang tuh berpikir bahwa ngapain sih kayak gitu, nggak gaul, nggak asik. Bahwa nyatanya puji Tuhan. Ya. Dia masih gaul. Masih gaul ya kan. Tadi masih ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya kan. Jadi pasti ada sesuatu yang membuat kita sukacita sebetulnya. Betul. Kan ya. Gaulnya nanti malah ini. Belum nanti kalau studi ke Italia ya kan. Itu lebih gaul lagi. Nah, kalian belum tentu yang ini ya punya kan. teman lebih banyak. Ya. Nah. Iya. Betul. Belum nanti ditugaskan kemana ya kan. Iya. Frater itu berapa bersaudara? Aku 4 bersaudara dan aku anak terakhir. Oh. Paling besar sudah menikah atau? Kakakku yang nomor 2 yang sudah nikah. Oh, nah, oke. Tapi tiga-tiganya sudah bekerja semua. Oh. Berapa cewek, berapa cowok? Berapa cowok? Nomor 1 dan nomor 2 cowok, yang nomor 3 yang cewek. Ceweknya 1 ya? Iya. Selisih umur dekat-dekat. Jauh. Dengan kakak pertama 14 tahun. Oh, oke. Dengan kakak yang nomor 3 sisi 8 tahun. 8 tahun. Jadinya kalau dibilang kayak banyak yang ngomong bahwa kamu kan anak terakhir, biasanya dimanja gitu. Abis itu biasanya ngapa-ngapain sendiri nggak bisa. Bahwa kenyataannya bahwa puji Tuhan bisa. Bisa ya. Kan dulu kan di seminar menengah kan nyuci baju sendiri, gosok sendiri, cuci baju sendiri, kayak dulu ngerasa bahwa kayaknya nggak bisa nih. Bisa tuh. Tapi sebelum masuk seminari, waktu di rumah emang dimanja atau enggak? Enggak sih. Enggak ya? Apa-apa sendiri sih aku. Sendiri ya. Soalnya dari dulu juga banyak aktif, jadinya apa-apa sendiri. Kayak ngurus apa-apa sendiri. Lalu aku dulu sering pramuka, sering camping, jadinya ngurus apa-apa, masukin baju sendiri, kadang nyuci sendiri. Nah dari situ bahwa ngerasa sebenarnya enjoy aja tuh, bisa tuh. Walaupun anak terakhir yang dibilang bahwa kamu manja. Biasa aja tuh. Tuh teman-teman OMK, teman-teman remaja ya kan. Untuk teman-teman OMK juga ya, kalau mau masuk juga ya. Bisa loh. Masih bisa ya. Setelah lulus, mungkin setelah kuliah, setelah punya pengalaman bekerja, bisa daftar ke seminar tinggi. Nanti bisa ya langsung. Bisa langsung. Nanti
wawancara dulu, ngobrol-ngobrol dengan romonya di sana. Romo, saya punya pengalaman gini. Nah, nanti bisa dibimbing oleh romo-romo. Atau enggak ke Romo Tio sendiri bisa. Ke Romo Tio atau ke Frater Fandi mungkin cerita. Frater, aku kayaknya mau deh masuk ini. Nanti dibimbing pasti. Iya. Sama anak. Aku hampir ke sana sebenarnya. Hampir dibimbing Romo Frater Fandi. Terus? Mungkin nanti setelah berkuliah. Oh iya. Amin. Pokoknya mamanya mendukung dengan segenap kekuatan dan segenap jiwa. Oh ya, betul. Iya dong, kan kita mendidikan yang terbaik ya. Betul. Rat. Orang tua mensupport. Ya, mensupport apapun pilihannya. Penting juga. Siapa tahu gitu kan. Tapi dari keluarga support terus ya? Apa ada halangan nggak? Mungkin orang tua awalnya? Sempat ada halangan. Okay. Ketika Dari aku siapa? Mama, dari mama. Karena mama kan sakit, stroke di rumah, jadinya nggak mungkin bisa lepas dari anak yang paling terakhir. Apalagi dulu aku SD udah mau mutusin untuk masuk seminar menengah. Ketika lulus SD, lulus SD mau masuk seminari kecil di Flores. Jadi SMP-nya udah masuk seminari di Flores. Aku niatnya gitu awalnya. Wow. Tapi mama nggak ngebolehin dan papa otomatis nggak ngebolehin aku. Karena pertama jauh di Flores, apalagi baru lulus SD nih. Bisa gak hidup di sana? Ya, betul. Dengan Masih kondisi yang kecil. pasti lebih keras kan di sana. Kenapa maksudnya berkeinginan sampai Flores? Karena yang aku tahu seminari kecil yang dari SMP itu ada di Flores. Oh, di sini nggak ada ya? Di Pulau Jawa nggak ada. Pulau Jawa setelah lulus SMP atau setelah lulus berarti SMA. luar biasa panggilannya ya? Karena dari kecil itu, Mas, dari kecil itu aku pengen jadi romo. Lalu ketika SD mau mutusin untuk milih ke sana, aku nggak dibolehin. Oke, ganti profesi lain deh, gitu. Makanya sempat ada pikiran untuk menjadi atlet lah, menjadi TNI atau yang lain lagi gitu. Dan aku sendiri. Bahwa Tapi setelah SMP itu memutuskan untuk ke seminari, mama sudah oke. Puji Tuhan, dari pas aku kelas 8 aku sempat ngomong bahwa ada keinginan lagi untuk menjadi romo. Aku ngomong ke orang tua aku, ke kakak-kakak aku, dan puji Tuhan semuanya support di situ. Bahwa sampai pada perjalanannya, kan namanya juga dinamika kan naik turun kan, naik turun. Terkadang keluarga support banget, terkadang kayak udahlah keluar aja. Ada sempat kayak gitu. Sempat ketika aku kelas 3 SMA, tahun ketiga saat mau lulus SMA sebelum masuk ke kelas akhir, itu ada sempat tawaran bahwa udah mau kuliah nih bentar lagi, mau kuliah di mana? Lah kan masih di sini 1 tahun lagi. Udah kuliah aja di luar. Oh, ini di sini adalah tahap bagi aku untuk memutuskan bahwa aku mau lanjut atau enggak. Di situ di kelas 3. Karena ketika aku mau lanjut, aku akan ke kelas persiapan akhir untuk nantinya lanjut ke seminar tinggi, tapi aku memutuskan untuk ya aku lanjut. Aku ngomong ke papa, ke mama, ke kakak, mau lanjut. Oke, kalau emang itu pilihannya. Karena kan keluarga nggak bisa ngomong apa-apa lagi ketika ini udah dewasa loh, udah bisa milih. Nah, di situ. Tapi membuat dirimu down nggak sih, Fred? Dengan dibilang udah deh keluar aja kayak gitu. Sempat down kayak sebenarnya bukan nyuruh untuk keluar aja sih, tapi memilih alternatif. Iya, memberikan alternatif, tapi kayaknya nih ada tendensi arah sini nih. Nah. Tapi dari aku sendiri bahwa itu adalah tantangan bagi aku yang menguatkan malah. Di situ aku merasakan bahwa inilah tantangan yang menguatkan. Nah. Gimana kita menganggap itu sebagai membuat kita down atau malah menjadi tantangan yang menguatkan. Meyakinkan bahwa pilihan itu pilihan yang tepat gitu. Frater Soget memilih itu sebagai tantangan untuk menguatkan. Ya. Luar biasa ya. Keren. Enggak, tadi pagi aku ketemu Pranovis ya di Saverian. Ada satu Pranovis yang menanyakan, dia karena pelayanan di Biak, ada banyak anak-anak tuh nempel, maksudnya suka gitu loh sama si frater ini, terutama yang cewek-cewek. Saya bilang, Frat, yang salah bukan anak-anaknya, ya, yang salah wajahnya frater yang cakep gitu kan, pasti nempel. Yang kayak gini ini juga bahaya, iya kan? Ini aja dari tadi ngadep sana, ada podcast sendiri aja. Oh iya. Ini usia anakku ya. Iya. Semua.
Nah, berarti tahu kan umurnya berapa? Nah, sebuah tantangan sebenarnya ya, Fat, ketika pasti kan sudah mulai pelayanan di paroki, ya kan? Biasanya pelayanan di apa, Fat? Kalau aku sekarang sedang bertugas di kelompok meditasi. Di Bandung ada namanya MCK, itu meditasi cinta kasih ilahi. Jadi itu pelayanan aku tuh lebih ke arah membantu para pembimbing meditasi untuk membawakan sesi atau memainkan gitar atau memainkan alat musik untuk membantu para komunitas tersebut untuk meditasi. Tapi itunya Romo yang pembawa meditasinya ada kelompoknya, ada komunitasnya, jadinya ada pengurusnya. Oke. Tapi ada Romo pembimbingnya memang. Oh, ada Romo pembimbing. Tapi aku biasanya setiap Rabu malam ke sana pastoralnya, tugasnya. Itu ngapain aja, Fred? Biasanya aku sih, kalau aku sendiri kan aku bertiga tugasnya. Aku biasanya main gitar kalau nggak main alat musik untuk bantu meditasinya. Temen aku yang membawakan sesi, satu lagi nyanyi. Nah, biasanya aku udah rolling aja ganti-gantian. Entah aku yang nyanyi, entah aku yang memberikan wejangan seperti kayak renungan. Kan biasanya sebelum meditasi aku buat renungan dulu untuk nanti disampaikan. Buat belajar dulu nyanyinya gimana nih supaya umat-umatnya bukannya malah bingung dengerinnya tapi ikut menghayati gitu meditasi. Jadi kita memeditasikan bahwa merasakan bahwa Allah itu hadir dalam diri kita, Allah itu membantu kita setiap hari loh. Nah, coba dong Fred, nyanyi dong. Kan gambaran saya meditasi. Saya tuh takut ketiduran kalau saya meditasi. Itu niat lah. Mungkin. Nah, tadi kan nyanyi, ternyata ada nyanyiannya, ada gitar atau kan kita nggak ada gitar. Gitu-gitu loh, Flat. Biasanya yang dilakukan gitu ya, instrumen atau hanya kita nggak ada gitar, jadi minta nyanyi aja. Coba yang dinyanyikan tuh lagunya apa gitu? Coba biasanya lagu meditasi. Lagu rohani. Anggap aja saya lagi meditasi. Ya. Lagu-lagu rohani biasa sih dunia. Aku nggak terlalu bisa nyanyi. Kita nggak ada gitar kok, ada gitar kasih gitar. Kalau ada gitar kita sedikit Frat, sedikit. Biasanya sih lagu-lagu untuk adorasi sih, kayak yang adoramus te domine. Biasanya gitu sih. Latinnya. Untuk lantunan-lantunannya seperti itu aja. Oke. Supaya umatnya pas lagi meditasi nih bisa lebih merasakan lagi, lebih masuk lagi, lebih in lagi. Tapi ada juga ketika meditasi ada waktu hening, bener hening. Nah dari itu ngeliatnya nih, waduh ada terkadang. Nah itu berarti aku merasa bahwa wah seneng banget nih bisa mengantarkan para umat yang sedang meditasi gitu. Cukup banyak. Puji Tuhan di sana. Di Kuspan Bandung sendiri punya kelompoknya, jadinya punya wadah dari Kuspan Bandung sendiri, jadinya setiap di beberapa paroki itu ada, dan hampir semua paroki udah punya. Oh gitu. Khususnya yang di daerah Bandung. Kami berfokus bahwa kalau bisa kembangin lagi nih. Nah, tapi tidak meninggalkan Ekaristi yang sebagai yang utama. Ya. Tuh. Oh iya dong. Betul. Ya, sip. Itu dibarengi dengan Ekaristi atau enggak? Enggak ya? Itu sendiri sih. Soalnya biasanya mulai jam 7 malam itu. Oke. Sampai jam? Biasanya 1 jam atau 1,5 jam. Lebih banyak orang muda atau orang? Ini dia, banyak orang tua. Nah, biasanya kalau misalnya anak-anak muda tuh masih belum pada tahu hal itu dan masih males lah untuk hal itu, jadinya main. Nah, jadi banyak yang orang lansia. PR-nya berarti gimana caranya orang memperkenalkan. Nah, di sini kita memperkenalkan gimana orang muda tahu sehingga tertarik. Seperti itu. Tapi kalau menurut Frater sebagai orang muda, meditasi itu untuk orang muda oke kan? Menurut aku sih ini sangat baik sih, soalnya sangat baik kan malah ya. Seringkali kita berpikir bahwa keduniawian aja, jadi capek dengan pekerjaan kita, dengan sekolah, dengan tugas-tugas. Bagaimana kita kalau misalnya dari bapak-bapak yang biasanya ikut MCI capek cari kerja untuk cari uang untuk keluarganya. Situ dia datang ke situ hening, merasakan bahwa Tuhan itu membantu saya loh, bahwa diberikan suntikan motivasi semangat lagi oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Memang itu kayak meditasi ini kayaknya baik juga untuk dilakukan. Untuk menenangkan diri sih lebih tepatnya.
bisa menenangkan diri. Iya, kalau anak sekarang meditasinya itu Gadget. Diem aja ya. TikTok meditasinya. Main game. TikTokan berat. Tapi nggak ada pelayanan untuk misalnya kalau di sini kan banyak frater-frater yang bantu di biar. Iya. Gitu. Ada juga. Kalau kami pembagiannya itu karena kami kan bukan kami yang memilih tugas perusahaan kami Iya, betul. untuk memilih aku mau tugas ini, tapi kan dipilihin oleh Roma Rektor kami. Tapi ada juga yang. Ada yang ke BIA, ada yang ke BIR, ada juga yang ke OMK, ada juga yang kelompok lektor atau pemasmur, ada juga. Jadinya put altar banyak di sana. Oh gitu. Tapi dipilihin oleh pimpinan, oleh rektor. Oh iya. Jadi beda-beda ya. Ya. Tapi dia aman berarti. Mm-mm. Posisi aman. Kenapa? Yang ikut itu Marcel. Oh. Saya kan tadi bilang kalau yang frater begini terus masuknya ke anak-anak, ke bir, ke remaja yang nempel Tapi itu. nggak apa-apa sih, emang anak-anak itu kan memang maksudnya ya di sekolahan juga kan kalau guru yang emang baik yang Biasanya yang nempel. care juga kan pasti ditempel juga. Malah baik, jadi bisa dekat sama umat juga. Umat juga bisa lebih mengenal gereja kan dari Betul. tergantung kitanya nih, kembali lagi ke kitanya bagaimana kita menyikapi. Betul, Nah, betul. Nanti juga ini maaf Rat, gimana? Nggak, maksudnya nanti kan ketika udah SMA dia udah nggak mau nempel. Kayak anak saya kan kecil-kecil ya nempel. Begitu udah Iya. SMA udah nggak mau nempel ya kan. Nempelnya sama yang lain mana Iya mau makanya jitakin. Oke. Frater saya tertarik sama ini nih. Apa moto hidup? Frater ini punya Nah, moto hidupnya hidup. apa? Jangan disebutin. Moto hidupnya apa? modal hidup aku ini aku dapetin ketika aku lagi nulis karya tulis. Jadinya sebelum lulus seminari menengah tuh ada karya tulis kayak skripsi gitulah. Ntar kita ada sidangnya. Aku memilih Dalla Stalla alla Stella, dari kandang menuju bintang. Di situ aku kan awal kayak ini bagus nih, tapi nggak tahu artinya apa. Aku memaknai sendiri, mencari maknanya bahwa pada akhirnya aku mencari makna bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini berasal dari kandang nih. Kandang kan ya yang kita tahu bahwa kandang itu ya udah kayak kotor, habis itu berserakan, kayak nggak rapi. Tapi Tuhan sendiri lahir di kandang. Nah, di situ aku mikir Tuhan Yesus lahir di kandang, bahwa aku bisa untuk mewartakan Tuhan Yesus di situ. Aku bisa menggunakan diri aku yang tadinya tidak bisa apa-apa, tapi aku memusatkan diri aku untuk fokus untuk mengikuti Allah, dan akhirnya aku bisa mewartakan Allah sendiri. Bahwa pada prosesnya kan banyak lika-likunya, tapi kan di situ aku merasa bahwa Tuhan itu hadir dalam diriku, bahwa Tuhan nggak pernah lari dari hadapan aku, sehingga aku sendiri dibimbing oleh Allah lewat perantaraan Bunda Maria atau lewat orang-orang kudus lainnya. Setiap aku berdoa, aku merasakan bahwa Allah itu benar-benar memanggil aku. Jadinya dari aku yang nggak bisa apa-apa, tapi Allah itu akan menyempurnakan orang yang dipanggilnya. Jadi aku merasakan bahwa Allah memanggil aku, maka aku akan disempurnakan oleh Allah, akan diberikan gift-gift oleh Allah. Jadinya pasti Allah akan membantu aku. Maka dari itu aku merasa bahwa moto hidup aku dari kandang menuju bintang adalah dari aku yang nggak bisa apa-apa, aku sendiri nanti bisa untuk mewartakan Allah. Nah, situ Luar Bahwa biasa. akan menjadi sebuah bintang. ya. Ya kan? Kita menuju bintang. Untuk menjadi bintang bukan? Ketika apa namanya? Mungkin tidak semua romo punya moto hidup. Nanti begitu terpilih jadi uskup baru punya moto hidup. Ini Frater Soget sudah punya moto hidup. Nanti begitu dia jadi uskup tinggal dipakai moto hidupnya. Udah. Soalnya dari aku sendiri ketika aku milih moto ini kayak aku dapat semangat lagi. Nah, soalnya pas aku sebenarnya menengah dibilangin bahwa kalau misalnya di karya tulis harus bikin moto hidup. Oke, bikin aja asal bikin. Harus Baru merasakan bahwa baru ketika aku lulus dari seminari menengah baru mikirkan moto hidupnya kok gini ya. Aku cari-cari, benar ternyata. Tuhan selalu lah, berarti dulu pas bikin ini tuh asal bikin awal. bikin. Karena aku lagi baca buku, bagus nih. Nah, tapi setelah itu baru aku mikirkan dari kandang menuju bintang. Apa maksudnya? Bahwa aku sendiri merasakan bahwa setiap orang harus berjuang menuju pada kekudusan kan. Nah, aku menganggapnya bintang itu adalah kekudusan. Dan kekudusan yang aku artikan dalam diri aku adalah kekudusan itu adalah Tuhan. Jadinya bagaimana aku berjalan menuju pada Tuhan. Nah, sehingga aku mengharapkan diri aku untuk bisa menjadi pelayan Allah, menjadi alat bagi Allah.
Ketika aku sudah tahu jalan menuju pada bintang, menuju pada kekudusan itu Allah, aku bisa mengantarkan umat-umat Allah untuk menuju pada Allah. Nah, di situ aku menjadi pelayan, jadi murid Allah. Nah, itu tangan Tuhan tuh. Yang bekerja dari moto yang hanya sekedarnya asal nempel dipilih, gitu ya. nempel. Dan Ternyata sekarang bisa malah dimaknai menjadi begitu membuat besar. motivasi hidup. Iya. Keren ya. Keren loh. Dari sekian umat ya kan muncul frater calon imam ini kan juga apa ya, bukan saringan tapi memang kadang mungkin ada yang terpanggil kan? yeah. Cuman kadang ada yang menang dengan panggilan itu atau enggak gitu. Tapi mungkin dari hati nurani kan ada ya muncul seperti itu, tapi mencoba apa ya menolak atau bukan menolak tapi kalau ya itu tadi yang gitu ya bukan ngeles itu tadi yang frater awal katakan kan, aduh takut nih nggak bisa bangun pagi, aduh jauh dari orang tua, udah banyak aduhnya dulu gitu. Sehingga mereka takut untuk memulai gitu. Tapi sebenarnya panggilan bukan hanya sebagai seorang frater kan, panggilan bisa macam-macam gitu. Sebagai seorang katekis, makanya itu bahwa aku ngerasa bahwa aku ini kenal lebih dalam tentang Tuhan ini lewat para katekis, dari guru-guru aku, dari pembimbing bina iman anak, bina iman remaja, bahkan dari pembimbing putra tersendiri. Aku merasakan bahwa peran katekis kayaknya penting juga nih. Bahwa nantinya, bahwa aku berharap gitu ya, dari diriku sendiri nanti bisa memunculkan para katekis untuk mengenalkan lebih dalam tentang Allah sendiri gitu. Betul. Jadi buat teman-teman pewarta katekis tetap semangat, karena bisa jadi dari hanya satu kata aja, satu kalimat atau satu hal yang kita berikan ke anak, bisa jadi itu bisa jadi sebuah motivasi mereka untuk kedepannya menjadi seperti apa gitu. Jadi harus hati-hati dengan katekis, karena ini ya salah juga bikin perkara ya, jadi perkara. Kalau benar kita sudah menanamkan benih yang baik gitu kan. Jadi memang tugasnya katekis berat. Tapi mudah, juga petinggi atau pengurus gereja juga punya peran sebenarnya. Ketika seorang katekis punya punya suatu acara atau suatu ide ya, tapi kan tetap harus didukung dengan gereja gitu kan. Kita mau bikin ini nih yang baik untuk anak-anak, baik untuk pembinaan iman dan sebagainya, itu harus selalu didukung. Betul, harus ada seperti namanya kan, katekisnya kan sebagai membantu para imam untuk semakin mewartakan Allah. Jadinya hendaknya kan bisa bekerja sama, saling bekerja sama. Jadinya ujung tombak ya, karena selalu dia yang berhubungan langsung dengan anak-anak ini, anak-anak remaja gitu kan, OMK, orang muda, ya kan. Jadi katekis itu punya peran yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang punya bakat atau punya keinginan menjadi pewarta, ayolah gitu kan. Kalau nggak mau jadi imam, jadi pewarta. Nah, jadi kalau katekis. sudah terlanjur menikah, ya udah jadi katekis. Betul. Kan pewarta gitu. Ya. Sama-sama mewartakan Allah. Betul. Jalurnya beda, tapi perannya juga sama gitu. Dan penting juga. Penting gitu. Sama-sama pentingnya. Nah itu, saya mau tanya Frat, kan tadi kata Frater peran katekis kan penting ya, sangat penting. Kalau peran ketua Komsas penting nggak? Oh penting banget. Oh ya, nggak penting pertanyaannya. Pertanyaannya nggak penting. Penting banget, karena apa? Pewartaan itu bukan hanya ketika kita mengajar. Kita melakukan ini sebuah pewartaan, Mas Fendi. Jadi jangan sampai berhenti ya podcastnya. Betul nggak? Betul. Karena ini pewartaan. Bagaimana kita bisa menghadirkan frater, punya kesaksian, ya kan? Bisa memotivasi anak muda, remaja. Ayo jalan. Padahal saya cuma iseng doang nih. Ya kan, pewartaan
bisa dari penting. tulisan. Karena kan sekarang juga zaman apa-apa kan teknologi kan makin maju. Ya. Digitalisasi kan. Betul. Apa-apa kayak aku sendiri ngelihat nih misalnya jam berapa aja nih. Aku buka kan kalau nggak buka dari Matius Penginjil itu yang dari IG, Ya, aku ngeliat Matius komsosnya Bintaro. kayak, kan masih ada kan. Aku ngeliat oh penting nih. Pas ngeliat oh acara-acaranya gini-gini nih. Nah, jadi kan aku mengenal itu kan penting juga dong. Karena menjadi sarana katekis untuk bisa menyapa juga, Mas Fedi. Iya, Jangan berkecil hati. Enggak, saya tidak, saya cuma iseng doang. Semangat dengan podcastnya sampai 100 episode Amin. Lebih 200. Ya kan? Podcast ini penting loh, Mas Fedi. Sangat penting. Kita jangan, kalau mewartakan kan jangan berharap ada 1000 orang yang mendengar. Satu orang pun itu sudah menjadi sesuatu loh. Ya, Frater cerita itu dong, apa perbedaan? Bukan perbedaan ya maksudnya. Kalau di Kuskupan Bandung apa sih yang ada nggak yang beda dari Jakarta? Ada cirinya nggak? Ada Gitu? ininya. Ciri khasnya? Dari Yang Kuskupan Bandung sendiri sih yang aku lihat dari Jakarta sih sebenarnya sama-sama kota yang besar. Bahwa sekarang ya dengan umat-umat yang lebih plural aja. Dan tapi Bandung sendiri punya ciri khas bahwa Bandung ini adalah tempat yang bahwa setiap paroki itu bisa guyup satu sama lain. Nah, saling mendengarkan satu sama lain, saling mendukung. Dan dari pengalaman aku sendiri bahwa Kuskupan Bandung sendiri perbedaan dengan Jakarta adalah bukan tempat yang besar, sama-sama besar, sama-sama ramai, tapi tidak seramai Jakarta. Kan Jakarta kayak complicated banget hidupnya, kayak umatnya tuh banyak banget, beragam banget. Yeah. Bandung itu walaupun tetap plural, tapi dia punya ciri khas sendiri yang membedakan dari Jakarta gitu. Jadi aku melihat. Mungkin metropolitannya masih ada di Jakarta. Betul. Ya, karena tadi kan daerah tetap Jakarta aja. Luar Bandungnya kan juga banyak ya, Ya, yang betul. ininya ya. Tapi kan lingkupnya kan berarti jauh lebih luas daripada Ya, Jakarta sampai kan? Cirebon, Iya, sampai Cirebon, sampai Indramayu. Dan untuk Tapi di sana penugasan juga kemungkinan sampai sana nggak sih? Penugasan. bisa. Misalnya Frater nih sudah pendidikan, udah selesai, terus Tugaskan ke Cirebon gitu bisa ya? Bisa. Oh bisa. Nanti kan Atau milih? Nggak. Frater Fandi kan topernya dari sini nih di Bintaro. Nah, aku bisa aja nanti kayak kakak kelas aku juga ada yang di Cirebon, ada yang di Indramayu. Jadi nanti penugasannya bisa sama sana, Subang atau mungkin sana. Bisa ya. Oke. Jadi tidak mesti di Bandung ya? Iya. Bisa jadi karena keuskupannya kan cukup besar itu. Jawa Barat berarti ya? Jawa Barat. Enggak, karena Nggak Bogor semua juga ya? ada. Oh Bogor iya. Kan Sukabumi, Betul, Cianjur, betul. Bogor. Bahwa kita mainnya agak kesana dikit. Atas. Ada juga yang tugas kalau misalnya Sukabumi. misi domestik kan ada juga yang ke Kuskupan lain seperti ke Kalimantan dulu atau ke Padang. Tetap jadinya bisa ya. bisa jadinya keluar dari Kuskupan Bandung sendiri walaupun jadi imam di Kuskupan Bandung tidak menutup kemungkinan kalau ditugaskan di tempat lain. Tapi tetap menjadi milik Kuskupan Bandung. Oh ya. Misalnya di Kalimantan kekurangan, bisa misalnya ditugaskan di sana mungkin ya. Memungkinkan kalau misalnya Bapak Usup yang di Kalimantan minta Frater dari Kuskupan Bandung untuk bertugas tugas. Oh ya. Nah kalau persiapan ini misalnya prapaskah kayak gitu, paskah ini kan Sebentar kita lagi kan kita kita sudah masuk masa prapaskah nih. Bareng sama pesta demokrasi. Iya. Gue udah kemarin dong harusnya. Kan ini tayangnya kan pas Ini kita syutingnya sebelum. dibahas lagi. Oke. Diperjelas. Ya, masuk prapaskah nih, Frat. Prapaskah berarti kan setelah Rabu Abu. Nah, ini puasa dulu deh, puasa untuk kita itu mulai hari apa aja sih, Frat? Apakah setiap hari? Apakah hanya hari Rabu, hari Jumat atau gimana, Frat? Kalau dari setahu aku ya dari yang aku tahu sendiri, kalau di dalam diri aku sendiri kalau persiapan untuk menuju pada Paskah sendiri berarti kan 40 hari. Dalam 40 hari itu aku menyiapkan diri, memantapkan diri untuk melihat bahwa Tuhan Yesus ini beneran nanti kan disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Bahwa aku persiapan diri aku sendiri adalah menahan diri aku. Seperti kan tadinya misalkan diri aku males nih. Kadang-kadang bangun itu 5 menit lagi deh.
Nah, tapi di masa prapaskah nanti aku ingin ketika bangun itu ingin jam 5, bangun jam 5. Atau bangun jam 4:30, bangun jam 5. Jangan males. Nah, dari situ sendiri itu muncul pertobatan dalam diri. Okay. Jadi pertobatan nggak harus yang bagaimana, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kita yang seharusnya kita kurangin itu kita kurangin. Contohnya ketika aku sehari setiap kali makan 3 centong, aku makannya 2 centong aja deh. Untuk menahan nafsu dalam diri. Nah, di situ adalah muncul pertobatan. Lalu yang tadinya ke gereja, gereja seminggu sekali aja deh. Padahal kan di sini kan setiap hari bisa-bisa. Atau yang tadinya ke gereja itu telat, kan banyak banget kayak telat aja nggak apa-apa. Yang penting nyambut komuni. Nah, di situ pertobatannya bahwa ketika gereja aku setengah jam sebelum mulai aku udah di gereja berdoa dulu. Aku mencoba untuk berdoa rosario sebagai pertobatan aku bisa. Jadi mulai dari awal kita sudah melakukan namanya puasa ya. Puasa apa namanya? Pantang atau pertobatan itu tadi menuju ke sebelum dan bentuknya tuh variatif. Jadi hanya tadi ya bangun yang sederhana yang dilakukan hal sederhana kayak gitu pun sudah masuk sebagai pertobatan ya Frat ya. Tapi kalau dari aku sendiri kan aku ngikutin seruan Bapak Paus bahwa makan sekali cukup. Kan bahwa dulunya dia bilang makan sekali kenyang, jadi makannya kenyang. Tapi sehari sekali makannya kenyang. Atau ada yang bilang juga makan 3 kali tapi kenyangnya sekali aja. Tapi kalau aku sendiri, kebiasaan aku dari seminari menengah, aku makan sehari sekali. Karena itu membantu aku untuk menuju pada pertobatan aku sendiri. Yang tadinya aku makannya banyak mungkin, habis itu aku makan sehari sekali cukup lah. Itu tiap hari atau selama 40 hari kita pasca atau hanya hari-hari tertentu aja? Kalau dari aku sendiri, aku setiap hari kecuali hari Minggu. Karena hari Minggu kan udah masuk hari raya. Jadi ya tidak. Ya itu kan kembali ke masing-masing ya. Tapi biasanya kan ada seruan dari Bapak Uskup bagaimana kita menghayati tahun ini bagaimana. Ya. Kalau dulu aku sebelum masuk seminari itu aku makan hari Jumat itu aku nggak makan daging. Ya. Karena hari Jumat itu dulu aku dikasih bahwa hari Jumat itu harinya Yesus meninggal. Ya, harinya Yesus wafat di kayu salib. Maka dari itu setiap hari Jumat aku nggak makan daging karena menghormati Yesus yang wafat di kayu salib. Iya. Nah, atau enggak di hari Rabu aku juga nggak mau makan daging karena menghormati Rabu Abu itu, di mana malam pada besoknya hari Kamisnya Yesus membagi-bagikan roti kepada para murid. Nah, dulu aku sih gitu, tapi kalau sekarang aku biasanya makan sehari cukup dan meninggalkan keburukan-keburukan yang aku lakukan menuju pada pertobatan, menuju pada kebaikan. Nah, bahwa dalam diri aku sendiri menganggapnya bahwa pertobatan itu metanoia menuju pada hal yang baik. Jadinya banyak hal-hal yang tidak seharusnya aku lakukan, banyak aku lakukan. Ketika di masa pertobatan ini, aku bertobat untuk tidak melakukan ini. Dan ketika setelah Paskah, aku tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi yang dulu aku lakukan. Itu yang aku. Jadi masa pertobatan bukan cuma selama 40 hari. Kalau bisa dilanjutin lagi. Betul. Berikutnya. Paskah Desa Center balik lagi. Ngeliat ke saya dia. Tahu saya begitu. 40 hari doang tobatnya ya. Habis itu yang tadinya nggak malas 40 hari nggak males. Habis itu ntar malas lagi. Nah, percuma itu kan. Pertobatan di situ. Betul. Supaya ada yang ditobatkan lagi nanti pasca tahun depan, Frat. Jangan sampai semua sudah baik ya. Sudah direncanakan berarti. tapi itu ya sama dong. Jenis pertobatannya sama setiap pasca. Itu aja pasti. Kayak dilakukan berikutnya. Nah, dia yang begitu baru ngeliat ke saya terus, Frat. Kalau lihat ke dia udah baik sajanya. Ya. Nah, berarti sebetulnya kalau mau dibilang nih, kebetulan aku ada di BIR ya, di Bina Iman Remaja. Jadi buat teman-teman, adik-adik, anak-anak dan remaja, pertobatan itu nggak harus yang susah-susah sebenarnya seperti kalau biasanya malas belajar jadi rajin. Betul. Ya kan? Nah itu Frat. Malah ada yang pantang belajar. Gimana itu, Frater? Itu tersesat ya. Pantang sekolah ya. Salah ya. Tersesat. Nah, kalau yang biasa yang usia-usia OMK kan pasti pantangnya cuma pantang rokok. Itu kan mah gampang gitu kan. Yang susah itu
pertobatan yang kecil-kecil sebenarnya yang kebiasaan yang sudah menjadi biasa sehingga dibenarkan ya. Jadi ada pembenaran ya, merasionalisasi. Nah itu yang susah. Misalnya terbiasa untuk datang itu tepat waktu ya. Tepat waktu tuh ada bagusnya, tapi kalau ke gereja tepat waktu bisa jam 9 datang jam 9 itu sudah tidak tepat, bukan? Ya. Harus sebelumnya. Harus sebelumnya seperti itu. Hal-hal kecil pertobatan, hal-hal kecil itu malah sebetulnya punya makna ya untuk kedepannya lebih baik lagi. Bukan aja musiman, misalnya pantang rokok, pas Paskah selesai itu rokok lagi ya percuma gitu. Malah yang bagus bukan yang bagus, maksudnya sama-sama bagus sih. Cuman pertobatan yang kecil-kecil itu yang menjadi satu habit positif ya. Betul. Yang tadinya biasanya tuh kalau anak-anak muda tuh ketika mau tidur tuh tanda salib aja habis tidur. Ya. Nah mungkin ketika masa pertobatan itu sebelum tidur berdoa Bapa kami atau minta pertolongan Tuhan supaya dilindungi saat tidur. Habis itu ketika bangun berdoa lagi. Nah dari situ aja udah positif suci. Itu. Baca kitab suci. agak ngarah kitab suci. Pokoknya yang dia tahu semua brother. Dia tahu ini. Enggak. Baca kitab suci itu juga sebenarnya sederhana ya, Frat. Aku kemarin kan kemarin ada Bible Day ya. Oh iya, yang hari Sabtu itu. Ya. Nggak mau nggak datang. Romo tuh ya sekilas aja. Jadi sebetulnya yang Bible Day itu bukan positif untuk para remaja, tapi positif untuk pendampingi juga. Ya. Bahwa kita tidak biasa untuk dengan kitab suci itu. Nah, Romo cuma bilang nggak usah pakai yang susah-susah, buka aja satu set, kamu baca satu perikop udah. Nggak usah yang ini harus perikop yang mana ya, harus Injil yang mana, nggak usah. Yang penting sehari satu aja, satu hari satu aja. Tapi kemarin Romo bagus juga, maksudnya agak baik gitu ya. Seminggu sekali juga nggak apa-apa gitu. Jadi penawaran seperti 3 hari, 2 hari paling tidak anak-anak remaja mulai terbiasa. Betul. Dan itu kami yang pendamping pun belajar untuk memulai kan ya. Karena kita dulu tidak ada Bible Day. Nah, semacam itu sebenarnya Frat. Ketika kita sebagai seorang katekis kan begitu ya, membuat wadah-wadah supaya anak-anak semakin dekat dengan kitab suci, semakin dekat dengan gereja, semakin dekat dengan Tuhan gitu. Dan semoga didukung oleh orang tua, betul, juga gereja gitu. Karena kita mau bikin apa kalau orang tua nggak ACC kan susah. Gitu. Jadi semangat para katekis juga gitu ya. PR-nya banyak. Jadi ketika ada banyak rombongan anak-anak maju ke depan minta berkat, rasanya apa coba yang dirasakan? PR-ku masih panjang nih. Jadi harap dipanggil Kak, karena PR-nya anak-anak yang semakin kecil itu masih jenjangnya masih sampai nunggu di depan saya kan masih agak lama ya. Ya. Jadi harus semangat. Katekisnya harus para katekisnya harus ekstra. Fred, kalau di Kuskupan Bandung tahun 2024 nih ada Ardas juga nggak sih? Pakai Ardas nggak sih? Fred gitu sama ya? Atau Jakarta doang? Berbeda-beda sih setiap ininya, setiap fokusnya. Kalau Kuskupan Bandung sendiri punya fokus sendiri, kalau Jakarta punya fokusnya sendiri. Jadinya melihat situasi yang terjadi di Kuskupan. Soalnya kan nggak setiap Kuskupan tuh sama nih. Betul. Pola-polanya, kehidupannya, maka itu punya Ardasnya sendiri. Soalnya kalau Kuskupan Bandung sendiri kan melihat bahwa anak muda sekarang juga makin banyak juga kan berkembang. Bahwa melihat bahwa situasi di Kuskupan sendiri seperti ini, jadinya Ardasnya ke sini. Nah, bebas. Tergantung Bapak Uskup. Tergantung kondisi wilayah masing-masing. Betul. Ya. Yang gelisah ya, yang jadi PR apa nih gitu kan ya. Dan itu juga semuanya dirapatkan oleh Bapak Uskup sendiri dan oleh para imam nantinya. Kalau yang tahun ini di sana? Tahun ini sebentar. Kita kan dirimu jangan cari pertanyaan. Oh iya. Susah ya. Enggak. Enggak maksudnya kalau tadi kita kan nyambung. Dia kan tidak di pastoran. Oh iya ya. Oh iya belum. Iya. Dia kan masih di seminari tinggi. Nah, tadi aku mau nyambung ke ini Frat, yang tadi Prapaskah. Tadi jangan lupa kalau kita kan
solidaritas dan subsidiaritas. Kalau dari ini sih ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ya. Dari untuk prapaskah ini. Oh, oke. Jadinya anak-anak ini difokusin untuk hal-hal yang fokusnya ke situ lah. Gitu gampangnya. Ekonomi kreatif. Gue bisa jawab kok. Bisa ya. Tapi agak bingung nih, bener gak ya? Apa bener. Memang bener sih ya, sebenarnya ekonomi kreatif itu juga PR juga ya untuk generasi muda ya. Karena mereka itu harus jadi dengan kondisi yang sekarang ya, mungkin di kondisi di daerah di Bandung dan sekitarnya mungkin fokusnya di perekonomian dan juga ke anak muda sih. Anak muda ya. Makin banyak ya anak mudanya ya sana ya. Betul. Apalagi nanti nih pemilu nih kan pada nyoblos nih, anak muda nih banyak yang harus diberitahu kan, banyak banget anak muda yang baru pertama kali nyoblos. Seperti aku sendiri, aku juga baru pertama kali nyoblos besok. Oh, gitu. Sama itu juga harus ada fokus ke sana juga. Ya, betul. Ini kan tayangnya setelah pencoblosan. Oh iya, nggak apa-apa. Betul. Frater, terima kasih banyak ya Frat buat Luar waktunya. biasa. Kapan main-main lagi, nanti kita podcast lagi. Ya, podcast nanti. Tapi kalau pas main jangan ada Mbak Enda nanti diajak itu dampingin biabir. Papa, anak muda. Frat, kapan-kapan kalau pas liburan atau apa kontak kami. Yang mungkin kita bahas. Kita kasih kerjaan banyak. Kita mungkin bisa bahas di podcast sesuatu yang berbeda, mungkin oleh-oleh dari Bandung tentang anak muda Bandung kayak apa. Ini kan kita kenalan dulu. Iya, ini kenalan dulu. Besok baru yang agak berat. Agak berat. Tadi sudah mau yang berat. Wah, jangan yang berat-berat gitu. Iya. Enggak salah, aku udah pas ngundang juga. Tenang Frat, nggak berat-berat. Ini langsung oke. Pas sampai sini Mbak Enda mau kasih yang berat-berat, jangan dong. Tadi aku udah siapin. Berat tentang Paskah ya. Waduh. Gitu. Gak apa-apa. Maksudnya karena memang pertama selalu kan kalau ada wajah baru perkenalan dulu. Iya. Next. Habis itu gak datang lagi. Nggak, kemarin sebenarnya kita mana ada wajah lama yang datang lagi, nggak ada kan? Ada 1-2 orang ya. Nanti ada lagi. Liburan kapan? Biasanya bulan apa sih? Biasanya sih kayak semesteran biasa ya? Semesteran sih. Juni gitu ya. Tergantung sih. Oh iya. Bisa juga Agustus. Agustus kan biasa semesteran ya. Agustus. Oke. Agustus nanti coba cari jadwalnya ya, Frat ya. Siap. Masuk ke TIR dong. Kirim ke podcast lagi. Enggak, soalnya teman-teman udah enggak ada. Kapan? Agustus. Oh iya. Mungkin nanti ada lagi yang datang. Amin. Semoga supaya birnya ada yang dampingin. Betul. Karena kita kadang cari narasumber agak susah. Paling nggak kalau yang muda-muda begini kan lebih didengarkan dengan anak-anak. Mungkin nanti ini kontak langsung Kuskupan Bandung. Coba itu Frater Soket disuruh ke sini. Intinya di sini gitu ya. Iya. Kan lumayan setahun. Dia pulang kampung. Oke, terima kasih. Makasih ya Frat. Terima kasih. Sukses untuk terus. kuliahnya. Semangat terus. Terima kasih udah main-main ke sini. Podcast Matis Talk. Nah, siap untuk diundang kembali selama liburan, sampai kerjaan. Oke. Orang mau liburan dikasih kerjaan. Selalu sehat. Sehat-sehat ya Frat. Ada pesan-pesan mungkin Frat? Oh, pesan dulu dong. Kan sebagai warga paroki sini mungkin. Untuk kaum muda mungkin yang boleh bebas. Masuk seminari ya. Boleh untuk Mbak Enda juga nggak usah. Masa pertobatan maksudnya. Boleh Frat. Iya, lupa tadi mau nanya. Kalau dari aku sendiri untuk teman-teman yang ada keinginan untuk menjadi seorang imam, pertama-tama jangan takut. Ketika jangan takut juga berani lebih mengenal paroki untuk lebih aktif di paroki. Dan ketika lebih aktif nanti akan dibimbing oleh Romo untuk nantinya kedepannya gimana untuk menjadi seorang imam. Itu. Amin. Semoga semakin banyak yang terpanggil ya Frat. Jadi banyak yang mengikuti jejak. Itu juga saya lagi itu tuh Frat lagi suka itu tuh yang sabda Yesus itu. Jangan takut, percaya saja. Oh ya. Betul.
Oke, terima kasih sekali lagi, brother. Terima kasih. Terima kasih juga buat semua teman-teman, Bapak Ibu semua, teman-teman muda, remaja dan adik-adik. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tamu yang mestinya sudah luar biasa. Kita sudah ada listnya cukup panjang. Bohong. Oh ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Selamat malam. Tuhan memberkati.